Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang cinta sejati versus cinta palsu. Dan sebagai anak muda ini perlu kita ketahui sehingga kita tahu mana yang terbaik, mana yang bukan terbaik. Dan sebelum kita bahas, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, cinta sejati versus cinta palsu. Dan doa saya, biarlah teman-teman yang menonton ini engkau mendapatkan cinta sejati. Dan saya juga berharap apa yang coba saya sampaikan ini dapat membuka pengertian kepada teman-teman dan kemudian bisa mengambil sebuah keputusan sehingga engkau mendapatkan yang terbaik. Oke, yang pertama sebelum kita bahas ke sana adalah apakah ada yang namanya cinta sejati? Itu cinta sejati itu sebenarnya ada apa tidak? Maka saya beritahu ke teman-teman, jawabannya ada. Cinta sejati itu ada. Nah, kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang kedelapan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal, sebab Allah adalah kasih. Jadi adakah cinta sejati itu? Ada. Di dalam siapa? Cinta sejati itu ada di dalam Tuhan, ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan untuk aplikasinya kepada orang-orang yang mungkin kita sedang dekat hari ini, atau siapa saja, ada enggak yang betul-betul bahwa mereka itu memiliki kasih sejati? Nah, jadi siapakah cinta sejati itu? Yang pertama, yang jelas adalah Allah, Yesus sendiri. Kemudian mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, mereka adalah kasih atau cinta sejati. So, untuk menemukan cinta sejatimu yang anak-anak muda, apalagi kamu yang masih single, atau mungkin kamu yang lagi berpacaran sekarang, atau yang lagi dekat, maka carilah yang mengasihi Tuhan. Untuk sederhananya, tandanya adalah dia suka beribadah, suka baca firman, suka berdoa, suka melayani, dan memiliki jiwa sosial. Nah, ini tanda-tanda sederhananya lah kira-kira. Nah, berikut kita akan bahas perbedaan cinta sejati dan cinta palsu. Nah, dari sini teman-teman bisa pelajari apakah yang sekarang yang lagi dekat sama kamu atau pacarmu, apakah dia cinta sejatimu atau dia hanya cinta palsu ke kamu. Nah, cinta sejati yang pertama adalah cinta sejati itu tidak bersyarat. Ya, tidak ada syaratnya. Nah, kebanyakan sekarang adalah kalau orang lain berbuat baik, maka kita berbuat baik. Maka firman Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, maka apakah upahmu? Jadi yang pertama, cinta sejati adalah cinta yang tidak bersyarat. Artinya apa adanya dirimu, adanya dirimu, semua kekurangan, semua kelemahan plus kelebihanmu, dia terima dengan ucapan syukur. Tidak bersyarat. Itulah cinta sejati. Sementara cinta palsu adalah cinta yang penuh dengan syarat. Banyak sekali syaratnya.
Saya dapati banyak teman-teman muda, mereka cantik, mereka tampan ya, ganteng, terus pekerjaan bagus, ya kaya juga. Kalau dilihat seharusnya mudah dong punya pasangan. Tapi sampai umur 35, 36, 37 tidak kunjung punya pacar apalagi menikah. Nah, saya renungkan kenapa terlalu banyak syaratnya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya kalau syaratnya sesuai firman, is okay. Ini masalahnya syarat yang untuk keinginan daging. Nah ini yang repotnya, terlalu banyak syaratnya. Padahal tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan. Yang kedua adalah cinta sejati adalah yang ngomong begini, yang punya prinsip begini. Bahkan jika kamu tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Nah kalau teman-teman ketemu orang begini, ketemu pacar begini, maka ini yang terbaik. Aku akan tetap mengasihi kamu sekalipun kamu tidak mengasihi aku. Nah saya jamin 100%, saya jamin 100%, tidak akan pernah ada perceraian di pernikahan kalau statement ini ada pada kita. Kalau kita berkata sekalipun kamu begini, sekalipun begini, aku tetap mengasihi kamu. Makanya Yesus sendiri bilang, mengapa Musa memberikan surat cerai? Bukan karena Tuhan izinkan, tapi karena kekerasan hati. Ya, jadi cinta sejati itu dia mengasihimu, dia mengasihi kita, kita mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi, sekalipun tidak dibalas. Itulah cinta sejati. Sedangkan cinta palsu begini, jika kamu mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Jadi istilahnya orang yang timbal balik. Makanya ada statement yang hati-hati lah. Bahaya kalau kita terapkan. Ini kita mesti hati-hati. Ada statement yang begini, aku kalau dibaikin aku baik. Ada statement begitu. Tapi begitu aku dijahatin, aku lebih jahat. Nah ini nih yang palsu itu yang gini. Nah makanya ada firman Tuhan bilang, berapa kalikah kita mengampuni? 77 kali berapa? Tanpa batas. Tanpa batas. Jadi cinta palsu berkata, jika kamu mengasihi aku, maka aku akan mengasihi kamu. Ini yang namanya cinta palsu. Ya. Dan aku berdoa, pasanganmu sekarang, pacarmu sekarang, orang yang lagi dekat ke kamu, dia punya prinsip, sekalipun engkau tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kamu. Ini yang terbaik, ya. Kemudian yang ketiga, cinta sejati. Dia berkata begini, aku akan tetap melayanimu sekalipun engkau tidak melayaniku. Wow, amazing ya. Sekalipun tidak dia dilayani, dia tetap melayani. Itulah cinta sejati. Dan cinta palsu, aku akan melayanimu jika kamu melayani aku. Jadi kalau kita mau bahasakan cinta sejati, sekalipun. Namun kalau cinta palsu, jika. Nah itulah perbedaannya yang ketiga. Yang keempat, cinta sejati. Yang keempat, aku akan tetap memberikan yang terbaik kepada kamu, sekalipun kamu tidak memberikan yang terbaik kepadaku. Wow, ini kalau kita punya pasangan begini, wow. Dia akan tetap memberikan kita yang terbaik sekalipun kita tidak memberikan yang terbaik. Keren, luar biasa. Nah aku berdoa engkau punya pasangan begini. Dari mana kita mau cari? Cari yang mengasihi Tuhan, cari yang takut Tuhan. Pasti engkau akan menikmati semua ini. Sementara cinta palsu, aku akan memberikan yang terbaik kepadamu jika kamu memberikan yang terbaik kepadaku. Nah inilah perbedaan cinta
sejati dengan cinta palsu. So teman-teman, I don't know, saya nggak tahu bagaimana hubunganmu sekarang ini. Apakah hubunganmu itu, apakah pasanganmu yang benar-benar dia cinta sejati, cinta tidak bersyarat, cinta yang tetap mengasihimu sekalipun kau tidak mengasihi, cinta yang tetap melayanimu sekalipun kau tidak melayani, cinta yang tetap memberikan yang terbaik sekalipun engkau tidak memberikan yang terbaik, atau sebaliknya, cinta palsu. So, teman-teman muda, pikirkanlah ini baik-baik. Ya, sekali lagi saya bilang, sekali lagi saya tekankan, saya sering bilang, cinta itu realistis. Cinta itu bisa diukur. Cinta itu yang seperti ini tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan ikuti perasaanmu ya, perasaan yang tidak realistis ya, karena itu akan membahayakanmu dan akan merusak nanti masa depanmu. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan cinta sejati? Caranya cuma dua. Cara untuk mendapatkan cinta sejati cuma dua. Yang pertama, datanglah kepada Yesus, sebab Dia adalah cinta sejati itu. Datanglah kepada Yesus, sebab Dia adalah cinta sejati itu. Dan dari mana kita tahu? Dia berkorban untuk kita. Dia mati di kayu salib. Maka itu membuktikan bahwa Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Seorang yang memberikan nyawanya adalah seorang yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan Yesus lakukan itu. Jadi untuk kita mendapatkan cinta sejati, maka yang pertama adalah datang kepada Yesus, sebab Dia adalah sumber cinta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita yang sedang PDKT, sedang dekat dengan seseorang, sedang berpacaran, atau hendak mau menikah, maka saran saya, berpacaranlah, menikahlah dengan mereka yang mengasihi Allah, maka kamu akan menerima kasih yang terbaik. Jadi bagaimana cara mendapatkan kasih sejati? Yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, berpacaranlah dan menikahlah kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan menerima kasih yang terbaik. Adakah orang-orang seperti ini? Sangat banyak, sangat banyak. Maka saran saya, ikutilah teladan keluarga-keluarga yang berhasil, keluarga-keluarga yang takut Tuhan, ya. Kemudian, bagaimana jika sekarang atau pacarku yang sekarang, atau yang lagi dekat kepada saya, atau yang coba saya lagi dekat dengan orang ini, bagaimana kalau orang ini jelas-jelas tidak mengasihi Allah? Yang pertama, kalau dia tidak seiman, maka tidak ada cara lain, tinggalkan. Tinggalkan. Kenapa? Tinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Tinggalkan. Sebab firman Tuhan bilang, persamaan apakah antara orang yang tidak percaya dengan orang percaya? Persamaan apakah antara terang dan gelap? Jadi firman Tuhan jelas-jelas melarang. Jadi kalau dia tidak seiman, tinggalkan. Yang kedua, kalau dia tidak takut Tuhan, tidak mengasihi Allah, maka yang kedua adalah ingatkan dan nasihatkan dia untuk hidup mengasihi Tuhan atau takut Tuhan. Ingatkan dia. Sampai kapan? Kamu tentukan sendiri. Cuman pesan saya, jangan terlalu lama membuang-buang waktu. Jangan terlalu lama. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana jika kamu pacaran atau dekat dengan seseorang yang tidak mengasihi Allah? Maka yang ketiga adalah, kalau dia tidak berubah dalam waktu yang cukup lama, sudah bertahun-tahun, maka saran saya sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai hamba Tuhan, maka saran saya, ambillah sebuah keputusan. Apakah engkau tetap bersamanya atau hubungan itu berakhir? So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Cinta sejati versus cinta palsu. Dan aku berdoa engkau akan menikah dengan seseorang yang mengasihi Tuhan, dengan seseorang yang adalah cinta sejatimu. Tetap semangat teman-teman muda. Dan apabila teman-teman terberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya, supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.